Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda di hari Senin 20 Juli 2020? Bertemu kembali bersama dengan saya Yogi Abdul dalam Suara Parlemen Petang. Seperti biasa, informasi seputar kegiatan, aktivitas, dan juga dinamika dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan kami hadirkan ke hadapan Anda di Suara Parlemen Petang pada edisi hari ini. Dan mungkin Anda yang juga sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala dengan protokol new normal, pastikan Anda tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah terkait dengan bagaimana pembatasan sosial berskala besar dengan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker apabila Anda melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun juga selalu menggunakan hand sanitizer ataupun juga mencuci tangan dan juga tetap melakukan physical distancing ataupun juga menjaga jarak dan juga jauhi kerumunan. Dan sampai sejauh ini juga total dari positif ataupun juga pasien positif COVID-19 di tanah air ini sudah mencapai 86.000 lebih jiwa yang ataupun juga terkonfirmasi melalui bagaimana gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dan ini sudah mengalahkan bagaimana ini China yang juga akhirnya kita sudah melampaui kasus positif COVID-19 dari China seperti itu ya. Dan sebagai ataupun juga berita baiknya pada hari ini vaksin dari COVID-19 sudah tiba di tanah air dan akan dilakukan uji coba untuk sementara waktu oleh Bio Farma. Nanti kan kita akan bagaimana kabar baik selanjutnya terkait dengan pandemi COVID-19 ini segera ditemukan vaksin dan nantinya bisa digunakan untuk seluruh pasien dari positif COVID-19. Kami tidak akan membahas terkait dengan bagaimana COVID-19, tapi kami akan membahas bagaimana nih mungkin Anda yang selama ini melakukan kegiatan ataupun juga aktivitas tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Nanti kami akan bahas di segmen selanjutnya, tapi sebelumnya kami akan bacakan apa saja menjadi headline media online. Di headline media online yang ataupun juga terbit pada hari Senin 20 Juli 2020, kita awali dari www.kompas.com. Ini BNPB ungkap 3 penyebab banjir bandang di wilayah Luwu Utara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menjelaskan 3 penyebab banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Penyebab pertama adalah masalah curah hujan yang cukup tinggi, yang kedua adanya pengalihan fungsi lahan, dan juga yang ketiga adanya sejarah patahan yang mengakibatkan kondisi formasi di kawasan hulu ini lemah. Diberitakan sebelumnya ini BNPB mencatat sebanyak 40 orang hilang dan 36 meninggal dunia akibat banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dan data tersebut berdasarkan rekapitulasi sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang terhitung hingga Sabtu lalu. Banjir bandang tersebut juga menyebabkan kerusakan berbagai fasilitas yang meliputi 9 unit sekolah, 13 unit rumah ibadah, 3 unit fasilitas kesehatan, dan juga 8 unit kantor pemerintahan. Banjir pun menyebabkan jalan sepanjang 12 km rusak. Selain itu juga 9 unit jembatan, 2 unit fasilitas umum, 100 meter pipa air bersih, dan juga 2 bendungan irigasi, 1 pasar tradisional, dan juga 61 unit mikro usaha terdampak. Kita harapkan sekali lagi bahwa bantuan baik dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun juga pemerintah pusat bisa segera hadir, dan kita harapkan bahwa saudara-saudara kita yang berada di wilayah terdampak ini bisa menerima ataupun juga bisa nantinya bangkit kembali untuk akhirnya bisa membenahi sejumlah fasilitas yang juga rusak. Dan kita beralih ke republika.co.id, hakim diminta tolak peninjauan kembali Joko Chandra. Indonesian Corruption Watch ataupun juga ICW meminta Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan buronan korupsi Joko Chandra. Alasannya persidangan telah digelar sebanyak 2 kali tetapi yang bersangkutan juga tidak dapat dihadirkan oleh kuasa hukumnya. Joko Chandra selama ini diketahui tidak kooperatif terhadap penegakan hukum. Ini terbukti dari tindakan yang melarikan diri saat putusan pemidanaan dijatuhkan terhadap dirinya. Sehingga majelis hakim semestinya dapat bertindak objektif dan juga turut membantu penegak hukum dalam hal ini kejaksaan dengan tidak menerima permohonan PK jika tidak dihadiri langsung oleh yang bersangkutan. Dan pemirsa, selain itu informasi yang beredar menyebutkan Joko Chandra saat ini berada di Malaysia.
Atas dasar informasi tersebut, pemerintah harusnya bisa segera menjalin komunikasi dengan Malaysia untuk segera memproses pemulangan Joko Chandra ke Indonesia. Kita harapkan sekali lagi ini ada sejumlah kasus terkait dengan bagaimana ini Joko Chandra juga membuat sejumlah para petinggi di kepolisian juga terkena dampaknya terkait dengan bagaimana penerbitan red notice ataupun juga pencabutan red notice dan juga terkait dengan sejumlah hal yang sampai sejauh ini juga menjerat Joko Chandra terkait dengan bagaimana pemprosesan paspor maupun juga KTP ya. Kita beralih ke cnnnews.com. Ini Komisi Pemilihan Umum amankan data pemilih Pilkada 2020 dari Peretas. Komisi Pemilihan Umum atau KPU membeberkan beberapa langkah yang akan dilakukan pihaknya untuk mengamankan data para daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada serentak 2020 dari serangan peretas atau hacker khususnya dari pencurian data pribadi. Anggota KPU Firian Aziz ini mengatakan langkah pertama adalah KPU meningkatkan berbagai penyembunyian data pemilih. Meskipun ditampilkan di situs tetap dilindungi untuk melindungi pencurian data. Komisi Pemilihan Umum juga akan menerapkan teknik penyembunyian sejumlah angka di NIK dan juga NKK. Sebelumnya NIK dan juga NKK ditutup 4 angka. Saat ini KPU akan menutup 10 angka dari 16 angka. KPU juga akan berkolaborasi dengan kementerian dan kelembagaan seperti di Direktorat Tindak Pidana Cyber Polri hingga Badan Cyber dan juga Sandi Negara atau BSSN. Ferian mengingatkan bahwa keamanan cyber situs dari KPU merupakan tanggung jawab bersama antara kementerian dan juga kelembagaan yang turut serta terlibat dalam pengamanan data pemilih. Dan kalau tidak salah juga mungkin ini sudah ada sejumlah data-data yang juga mungkin Anda, kalaupun Anda sebagai daftar pemilih tetap, untuk dipastikan kepada RT maupun juga RW bahwa sejumlah data sudah mulai dikumpulkan oleh masing-masing RT dan juga RW untuk bagaimana nanti setidaknya di bulan Desember kita akan melaksanakan pilkada serentak di tahun 2020. Pemirsa, tadi sudah kami hadirkan 3 headline media online yang terbit pada hari Senin 20 Juli 2020. Kami nanti akan hadir kembali dengan topik utama terkait dengan bagaimana pidana pelanggar protokol kesehatan. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Petang. Komisi 5 DPR RI menilai program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA saat pandemi COVID-19 tidak tepat karena TAPERA akan memungut iuran sebesar 3% dari gaji bulanan para pekerja di Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jaya Purnama mempertanyakan program TAPERA di saat pemerintah menunda seluruh kebutuhan belanja modal dan dialihkan kepada belanja yang mendesak. Terlebih lagi, saat ini banyak masyarakat yang terdampak PHK dan masih harus membayar iuran BPJS. Menurut Suryadi, peraturan pemerintah untuk program TAPERA seharusnya keluar 2 tahun lalu. PP ini harusnya keluar 2 tahun lalu. Ya, nah, catatan kita pertama waktu yang tidak tepat. Ya, di saat masyarakat ya terbebani dengan pandemi COVID-19, kemudian juga ada kenaikan iuran BPJS. Nah, ditambah lagi pemotongan gaji ya sebesar 3%. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menilai semangat PP TAPERA sangat bagus karena dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan rumah. Namun masih perlu evaluasi dalam implementasinya karena masih banyak masyarakat yang terbebani dengan program tersebut. Karena memang rumah tempat tinggal ini adalah kebutuhan dasar bagi warga. Tetapi dalam implementasinya itu yang harus dievaluasi. Nah, itu mungkin dalam tataran PP atau kan permen yang harus dievaluasi ataukah dalam tataran teknis di lapangan karena pada kenyataannya masyarakat kecil itu justru merasa tidak terbantu tetapi justru merasa terbebani. Fitian dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih Anda masih kembali menyaksikan Suara Parlemen Petang dan masih bersama dengan saya Uki Abdul. Pemirsa, kalau misalnya Anda yang sudah melakukan aktivitas sejumlah kegiatan di luar ruangan ataupun juga sudah merasa bosan terkait dengan bagaimana penerapan pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun juga setiap pemerintah daerah. Ini terkait dengan bagaimana pidana pelanggar protokol kesehatan. Ini pemerintah akan mulai mempertegas penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Nantinya masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan bakal diberikan sanksi
Hal ini sering dengan terus meningkatnya kasus positif virus COVID-19 di tanah air. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengaku segera menerbitkan instruksi Presiden atau Inpres untuk memberlakukan sanksi kepada warga yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Instruksi Presiden bisa dijadikan payung hukum bagi tiap gubernur untuk membuat peraturan. Sejumlah wilayah sudah menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, seperti di Jakarta dan juga Depok dengan nilai denda antara 50 hingga 500 ribu rupiah. Wah, ini angka yang cukup besar. Selain itu juga ada sanksi berupa sanksi sosial. Selain pelanggaran protokol kesehatan, marak juga kasus pengambilan paksa jenazah terkait dengan COVID-19. Kapolri Jenderal Idam Aziz telah menerbitkan surat telegram kepada jajarannya untuk mendorong kepastian ataupun juga kejelasan status COVID-19 pasien kepada keluarga. Lewat surat telegram tersebut, Kapolri mendorong sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait dengan protokol pemakaman jenazah serta menjaga tempat isolasi pasien dan rumah sakit rujukan COVID-19. Sementara itu, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiono menyebutkan ada pasal berlapis yang dapat disangkakan kepada para pelaku pengambilan paksa jenazah dengan maksimal hukuman hingga 7 tahun pidana penjara. Ini sekali lagi yang juga mungkin selama ini informasi maupun juga berita-berita yang belum diterima secara masif maupun juga informasi terkait dengan virus COVID-19 ini juga belum diterima secara baik oleh masyarakat. Jadi masyarakat menilai bahwa pandemi ataupun juga virus COVID-19 ini tidak berbahaya. Jadi banyak keluarga yang memaksakan untuk melakukan pemulangan ataupun juga secara paksa jenazah dari pasien virus ataupun juga positif COVID-19. Kita harapkan dengan keluarnya Inpres yang nantinya akan menjadi berkekuatan hukum tetap, ini bisa mencegah dan juga nantinya bisa membuat masyarakat mengetahui bahwa bahaya pandemi atau juga virus COVID-19 ini benar adanya ya. Dan pemirsa, nanti kami masih akan membahas terkait dengan bagaimana nih sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah terkait dengan sejumlah pelanggaran yang dilakukan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Petang. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Masih menyaksikan Suara Parlemen Petang, masih membahas terkait dengan bagaimana sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah terkait dengan sejumlah pelanggaran dari keputusan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan. Pakar Kebijakan Publik Erwan Agus Purwanto dari Universitas Gadjah Mada ini menilai kebaikan bagi seluruh masyarakat atau Common Good perlu dijunjung tinggi. Common Good itu berupa kesehatan masyarakat sehingga bebas dari COVID-19. Bila ada yang mencoba melanggar Common Good, perlu ada sanksi supaya pelanggaran tidak diulangi. Erwan menjelaskan sanksi denda berupa uang sudah terbukti efektif. Buktinya pengguna lalu lintas relatif tertib mengenakan helm. Strategi denda juga untuk menimbulkan efek jera ini bisa diterapkan untuk mendisiplinkan masyarakat supaya mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Ya, ini dengan mengenakan masker, physical distancing atau jaga jarak, hingga menghindari kerumunan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Ansori Siregar mengatakan tak ada salahnya menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Menurut Ansori, kebijakan adaptasi kebiasaan baru tidak akan berjalan baik apabila tidak bersamaan dengan penerapan sanksi. Ansori mencontohkan kasus sejumlah negara yang berhasil menangani virus COVID-19 karena menerapkan sanksi bagi warganya yang melanggar. Namun Ansori juga menuturkan pemerintah harus membuat aturan jelas
dalam penerapan sanksi. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI lainnya Neti Prasetya Yani ini berharap pemerintah konsisten jika ingin menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Neti mengatakan penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dengan tidak membeda-bedakan individu. Bahkan pejabat pun harus mendapatkan sanksi melanggar. Neti juga berpendapat pemerintah semestinya mengutamakan edukasi dan juga fasilitas untuk mencegah penularan COVID-19. Misalnya ketersediaan dan juga keterjangkauan alat kesehatan seperti masker. Neti menegaskan pemerintah harus menyiapkan sarana dan juga prasarana yang dibutuhkan masyarakat sebelum menerapkan sanksi. Sekali lagi kita tunggu nanti bagaimana kebijakan ataupun juga impres yang berkekuatan hukum ini yang nantinya akan dikeluarkan oleh Presiden untuk memberikan sanksi bagi sejumlah pelanggar masyarakat yang melanggar ketentuan protokol kesehatan dengan sejumlah hal-hal terkait dengan bagaimana menggunakan masker apabila melakukan aktivitas di luar ruangan dan juga selalu sedia hand sanitizer ataupun juga mencuci tangan, hindari kerumunan dan juga menjaga jarak atau physical distancing yang juga ini harus diterapkan juga seperti yang juga tadi disampaikan oleh sejumlah anggota DPR dari Komisi 9 bagaimana ini para aparat penegak hukum juga harus tegas tidak membeda-bedakan dan semoga nantinya virus COVID-19 dengan ditemukannya vaksin yang juga sudah sampai ke tanah air ini bisa segera memulihkan kembali perekonomian di tanah air. Seperti itu ya pemirsa. Dan bisa demikianlah Suara Parlemen Petang edisi hari ini, Senin 20 Juli tahun 2020. Saya Uki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam. Dalam harapku dan inginku kau ada di sana, di setiap langkahku dan mimpiku kau ada di sana. Mungkin suatu saat nanti kau dan aku bersama, berdua kita jalin kasih dalam